Hai guys, perkenalkan nama saya Elcha Rianti Linggar dengan NIM 2114201098 dan video kali ini melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengke, Eskep MKes. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, kita mulai dengan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS. GCS adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsang yang diberikan oleh pemeriksa. Teori GCS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Teasdale dengan Janet yang bertujuan untuk mengukur dan merekam tingkat keadaan seseorang. Berikut ada pada pemeriksaan GCS. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal. Pertama, reaksi membuka mata atau eye. Kedua, pembicaraan atau verbal. Ketiga, gerakan atau motorik. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam derajat skor dengan rentang angka 1-6, tergantung respon yang diberikan. Ketiga jenis respon tersebut kemudian dinilai dan dicatat pada grafik yang sesuai dan skor keseluruhan dibuat dengan menjumlahkan nilai ketiganya. Namun pada praktiknya, terdapat perbedaan antara hasil pemeriksaan GCS pada orang dewasa dan pemeriksaan GCS pada bayi. Pasalnya, orang dewasa dan bayi memberikan bentuk respon yang berbeda pada saat mereka menerima rangsangan. Nah, nilai tingkat kesadaran GCS orang dewasa. Berikut nilai acuan dalam pemeriksaan GCS pada orang dewasa. Pertama, I. Respon membuka mata. Nomor 4, respon spontan atau membuka mata dengan sendirinya tanpa dirangsang. 3. Dengan rangsang suara dilakukan dengan menyuruh pasien untuk membuka mata. 2. Dengan memberikan rangsangan nyeri, misalnya menekan kuku jari. 1. Tidak ada respon meskipun sudah dirangsang. Yang kedua, verbal. Respon verbal atau ucapan. 5. Orientasi baik, bicaranya jelas. 4. Bingung, berbicara mengacau atau berulang-ulang. Disorientasi tempat dan waktu. 3. Mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. 2. Suara tanpa arti atau mengerang. 1. Tidak ada respon. Ketiga, motorik atau gerakan. 6. Mengikuti perintah pemeriksa. 5. Melokalisir nyeri, menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsang nyeri. Keempat, withdraws, menghindar atau menarik tubuh untuk menjauhi stimulus saat diberi rangsang nyeri. 3. Fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekuk saat diberi rangsang nyeri. 2. Ekstensi abnormal, salah satu tangan atau keduanya bergerak lurus atau ekstensi di sisi tubuh saat diberi rangsang nyeri. 1. Tidak ada respon. Sedangkan nilai acuan dalam penilaian GCS pada bayi atau anak. 1. I. Respon membuka mata. 4. Spontan. 3. Membuka mata saat diperintah atau mendengar suara. 2. Membuka mata saat ada rangsangan nyeri. 1. Tidak ada respon. Kedua, verbal atau respon verbal. 5. Berbicara mengoceh seperti biasa. 4. Menangis lemah. 3. Menangis karena diberi rangsangan nyeri. 2. Merintih karena diberi rangsangan nyeri. 1. Tidak ada respon.
3 motorik atau gerakan, 6 bergerak spontan, 5 menarik anggota gerak karena sentuhan, 4 menarik anggota gerak karena rangsangan nyeri, 3 fleksi abnormal, 2 ekstensi abnormal, 1 tidak ada respon. Berikutnya, cara menghitung nilai GCS dan interpretasi hasilnya. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol E, V, M, dan selanjutnya nilai GCS tersebut dijumlahkan. Nilai GCS yang tertinggi atau GCS normal adalah 15, yaitu E4, V5, M6. Sedangkan yang terendah adalah 3, yaitu E1, V1, M1. Berikut beberapa penilaian GCS dan interpretasinya terhadap tingkat kesadaran. Nilai GCS 15-14 kompos mentis. Nilai GCS 13-12 apatis. Nilai GCS 11-10 delirium. Nilai GCS 9-7 somnolen. Nilai GCS 6-5 sopor. Nilai GCS 4 semikoma. Nilai GCS 3 koma. Beberapa kondisi yang membuat seseorang menurun tingkat kesadarannya seperti stroke ringan, cedera kepala, pendarahan otak, dan lain-lain. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan apa itu tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Dengan demikian, kondisi tingkat kesadaran seseorang tidak selalu berada dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu, seperti keracunan, kekurangan oksigen, baik karena berada di tempat sempit, tertutup, atau karena berkurangnya aliran darah ke otak, dan adanya tekanan yang berlebihan di dalam rongga tulang kepala dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran. Oleh karena itu, maka tingkat kesadaran ini dibedakan menjadi beberapa tingkat, yaitu pertama, kompos mentis, yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya, dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Kedua, apatis, yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ketiga, delirium, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu, dan tampak gaduh gelisah, kacau, disertasi, serta meronta-onta. Yang keempat, somnolen, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsang berhenti akan tertidur kembali. Yang kelima, sopor, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, misalnya rangsang nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan triase gawat darurat. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan dan kondisinya. Pasien yang mengalami cedera kepala tidak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Nah, jenis triase IGD. Kategori pasien dalam triase IGD. Yang pertama, warna merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin.
Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami pendarahan luar yang besar. Kedua, kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan beresiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning, contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepada kepala ringan. Berikutnya warna hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama atau maksimal 30 menit ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat. Kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat ini. Contoh lain dalam kategori adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar, derajat rendah, dan luka ringan. Keempat, hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Nah, teman-teman, itulah video dari saya. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika teman-teman atau saudara atau adik ingin melanjutkan pendidikan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.